Oke, baiklah, berjumpa kembali dengan saya tentunya Muhammad Rewasan di channelnya Muhammad Rewasan. Senang berjumpa kembali. Hari ini kita berjumpa kembali di seri tutorial PHP selanjutnya adalah mengenai perulangan ya, atau bahasa lainnya adalah looping. Jadi statement perulangan ini digunakan untuk kaitannya untuk mengulang beberapa kondisi yang kita buat di dalam beberapa statement ya. Nanti kita kenal, nanti ada diantaranya adalah ini ya, ada while, kemudian nanti ada do while, kemudian diantaranya lagi nanti ada for, dan lagi ada diantaranya nanti ada for each. Saya coba batasi. Nih, ada while, ada do while, kemudian ada for, kemudian ada for each. Nah, sekarang saya bahas dulu yang while. While ini adalah perulangan yang belum diketahui berapa jumlahnya ya, maka akan dilakukan pengecekan kondisi di awal. Nah, kalau seandainya nilainya masih true, maka dia perulangan akan lanjut. Nah, ini kalau while. Selagi memenuhi kondisi, maka perulangan ini akan lanjut. Nah, bedanya dengan do while ya. Kalau do while ini dia hampir sama dengan while. Jadi jumlah perulangan belum diketahui berapa. Namun di dalam do, dia akan mengeksekusi dulu yang namanya statement dulu ya. Jadi eksekusi statement baru kalau seandainya, nah jadi kalau dia akan mengeksekusi statement dulu, nah baru nanti akan mengecek perulangan. Kalau seandainya masih memenuhi nilainya true, maka dia akan lakukan perulangan. Jadi eksekusi statement dulu, baru lakukan perulangan. Nah seperti itu. Nah sedangkan for ini adalah kalau seandainya for ini adalah jumlah perulangannya diketahui berapa, ditentukan ya. Nanti kita batasi, misalnya nilai awalnya berapa, nilai batas akhirnya berapa. Nah ini kalau for. Nah sedangkan kalau for each ini perulangan yang dilakukan untuk kondisi variabelnya adalah berjenis array ya. Jadi dia digunakan untuk perulangan yang berjenis array. Nah, oke. Sekarang saya akan coba contohkan masing-masingnya di dalam PHP kita. Kita gunakan Sublime Text kita, dan jangan lupa nanti aktifkan juga adalah sum control panel kita. Kemudian untuk browser saya gunakan adalah Edge. Nah, ini saya aktif, Apache-nya sudah aktif. Kemudian nanti browsernya di sini. Di editor ini kita akan bikin file baru dengan nama filenya adalah perulangan. Ekstensinya adalah PHP ya. Tentunya kita buka dulu statement PHP kita, atau kita langsung ke HTML juga boleh. Jadi kalau seandainya diketik HTML ini, maka dia akan langsung jadi seperti ini HTML-nya. Nah, ini gampang kan? Jadi saya akan bikin di sini namanya adalah perulangan. Nah, kemudian di dalam ini saya akan masukkan extension untuk PHP. Jangan lupa tutupnya ya. Nah, yang pertama ini saya akan coba bikin echo dulu untuk perulangan ya. Nah, satunya dulu adalah perulangan. Kemudian ada subtitle lagi. Yang pertama kita akan mulai dulu tadi adalah dari while. Seperti yang pertama saya bikin dalam bentuk H3. 1 while. Kita coba contohkan dulu yang while ya. Jadi while itu sebenarnya kondisinya seperti ini. While jika memenuhi kondisinya dalam true ya, dia akan lakukan perulangan kalau seandainya dalam kondisi true. Misal saya punya nilai jumlah itu nilai set parameternya adalah sama dengan 1. Kemudian saya bikin tambahkan while di sini. While lakukan perulangan kalau seandainya jumlahnya sama dengan kecil sama dengan 5. Jadi kalau seandainya masih memenuhi dia, maka dia lakukan perulangan. Jadi saya akan bikin seperti ini. Ada echo perulangan yang keberapa, yang ke berapa, kita masukkan variabelnya di sini adalah jumlah. Oke, seperti itu ya. Jadi dia akan lakukan looping
kalau seandainya memenuhi selama jumlahnya kecil dari 5. Saya buka browser saya, belajar PHP dengan namanya adalah perulangan.php. Oh, tidak jumpa. Saya akan masuk ke direktorinya dulu. Perulangan ini saya akan klik. Masih ada kesalahannya. Kita cek dulu kesalahannya di mana. Oh ya, kita juga lupa menambahkan. Jadi saya lupa menambahkan di sini adalah untuk increment-nya ya. Jadi di sini jumlahnya harus meningkat. Jumlah plus. Dan jangan lupa tambahkan di ujung sini untuk turun baris. Ujung jumlah ini saya tambahkan dengan BR-nya. Kita coba lagi. Nah, maka akan muncul di sini adalah perulangan yang ke-1, kedua, karena set variabel nilainya adalah awal 1, 2, 3, dan 4. 5 ya. 5-nya adalah untuk bagian akhir dari perulangannya ya. Nah, itu adalah contoh dari while. Kemudian saya akan coba bikin contoh lagi adalah untuk biar lebih jelas lagi, saya akan coba bikin satu variabel lagi, satu perulangan lagi ya. Misalnya di sini saya tambahkan untuk turun baris dulu. Oke. Setelah turun baris ini, maka saya akan coba bikinkan misalnya adalah kelipatan. Nah, kelipatan misalnya variabelnya tentang kelipatan ya. Nah, kelipatan 10. Jadi set awal nilainya adalah 10. Jadi saya bikin sini echo berikut ini kelipatan 10 di bawah 100. Bagaimana caranya? Jadi kita akan bikin while, lakukanlah perulangan kalau seandainya kelipatan itu kecil dari sama dengan 100. Nah, echo kelipatan 10 nya ya. Nah, jumlahnya saja lah ya. Jumlahnya adalah, berarti kita akan masuk di sini adalah kelipatan. Kemudian di sini saya tambahkan lagi adalah tambahkan BR-nya tentunya. Nah, agar dia kelipatan 10, berarti menambahkan 10, berarti kita tambahkan fungsi yang kita pelajari sebelumnya ya. Kita tambahkan kelipatan, kita gunakan X tambah sama dengan 10. Nah, kira-kira seperti itu. Kita coba jalankan lagi. Oke, berikut ini adalah kelipatan 10 di bawah 100. 10, 20, 30, sampai 100. Jadi ini kurang BR. Oke, saya coba refresh lagi. Nah, ini udah benar. Nah, ini contoh dari while. Perulangan pertama, kedua sampai 5. Perulangan 10 di bawah 100. Ini 10 sampai 100 ya. Nah, kira-kira seperti itu adalah untuk contoh perulangan while. Cukup turunnya 2 baris saja lah ya. Saya juga akan turun baris lagi di bawah sini. Contoh berikutnya adalah kita akan masuk kondisi kedua adalah namanya do dan while. Seperti yang saya bilang tadi adalah do while itu kalau eksekusi statement dulu baru nanti lakukan perulangan. Jadi untuk memudahkan ya, eksekusi statement dulu baru. Jadi sama seperti sebelumnya, kita akan coba tentukan variabel untuk perulangannya dulu. Misal tahun ya. Tahunnya itu adalah 2000. Saya set nilai awalnya tahun 2000. Kita tambahkan di sini do. Jadi ini nilai tahun 2000 ini kita tentukan sebagai nilai batas akhir. Echo tahun. Jadi biar enak juga seperti ini. Saya akan coba tambahkan variabel lagi, misalnya angka 1. Nah, jadi kayak gini. Tahun pertama, tahun ke berapa misalnya. Kita set nilai angka ini 1. Jadi tahun ke, di sini saya tambahkan variabel tahun, angka. Setelah variabel angka ini nanti saya akan coba tambahkan kata-kata adalah, atau ganti dengan sama dengan lah ya, sama dengan. Nah, ditambahkan dengan variabel tahun. Kemudian tentunya turun baris ya. Dia ada 2 kondisi perulangan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah kita bikin lagi kondisinya. Oh ya, untuk menambahkannya pasti adalah tahun plus. Kemudian angka juga plus.
Nah, karena tadi bilangnya adalah statementnya di awal dulu, berarti perulangannya di belakang, maka kita tambahkan perulangannya di sini. While lakukan perulangan selama apa? Selama tahunnya itu adalah kecil sama dengan tahun 2020. Tahun sekarang ya, tahun 2021 sekarang ini. Jangan lupa tambahkan titik koma. Kita coba lihat hasilnya. Nah, nih. Tahun ke-1 2000, tahun kedua adalah 2001. Ada titik 2, ada koma juga ya. Titik ini saya hapus biar tidak bikin ragu. Tahun ke-1 2000, 2001, 2000 sekian, dan terakhir adalah 2021. Atau kita bisa ganti dengan tahun ini langsung ke variabel years. Jadi tambahkan di sini variabel date. Dates-nya adalah years ya. Kira-kira jalan nggak ya? Kita coba contohkan saja kayak gini. Oh, karena dia tidak sama ya, angka 2000 dengan tahun itu tidak sama. Jadi nanti harus didefinisikan lagi. Harusnya ini years kurang 2000 ya. Tapi nggak usah, nanti kita akan bahas di topik berikutnya saja. Saya akan bahas di sini saja. Ya, ini dulu adalah tahunnya tahun 2021. 2021 seperti ini ya. Oke. Kemudian saya lanjutkan adalah ke bagian kedua seharusnya. Berikutnya adalah kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga ini nanti kita akan bahas tentang for. Jadi kalau while tadi adalah while itu statement di awal, perulangan di akhir. Kalau while ini adalah statementnya perulangannya di awal, terus statementnya di akhir. Nah, berikutnya kita masuk ke for. For ini kita kondisikan dalam satu kondisi ya. Jadi dalam satu himpunan nilai awal, kemudian berapa yang diulang dan berapa jumlah perulangannya, itu di dalam satu statement. Seperti ini. Saya akan coba bikin for. For-nya adalah tentang bilangan ganjil ya. Saya set nilai variabelnya pertama adalah 1, kemudian dia dibatasi titik koma, dia kecil dari 10, kemudian apa ini? X harusnya ya. X itu kita set nilainya 1, X itu adalah kecil dari 10, X itu nilainya adalah, X itu sama dengan tambah sama dengan. Tambah sama dengannya adalah tambah sama dengan 2. Berarti dia menambahkan 2 setiap kali perulangan. Oke. Jadi 1 tambah 2 jadi 3, tapi ini kaitannya bilangan ganjil yang ada di bawah 10. Berarti saya bikin seperti ini. Bilangan ganjil. Bilangan ganjilnya adalah di sini saya akan masukkan variabel X tentunya. X. Dan ditambahkan dengan BR. Nah, ini kita simpan. Kemudian kita jalankan di sini. Nah, for bilangan ganjil pertama adalah 1, 3, 5, 7, dan 9. Nah, ini for. Jadi for itu adalah kondisi awal dan jumlah perulangan itu dilakukan di dalam satu kondisi. Nah, itu for. Berikutnya, terakhir adalah mengenai for each. Saya tambahkan tentang for each. For each ini kita gunakan untuk variabel yang sifatnya array. Misalnya array-nya ini saya coba contohkan tentang mobil. Mobil itu jenisnya ya. Misalnya dia dalam bentuk array. Apa saja, misalnya ada tipikalnya sedan, kemudian ada tipikalnya hatchback. Kayak ini seperti kayak ini ya, kayak Agya gitu kan, kayak Hyundai Jazz itu hatchback. Nah, kemudian ada tipikalnya MPV kayak Karimun, bukan Karimun tapi Baleno ya. Ada SUV. Nah, oke, nih. Nah, kita lakukan for each di sini untuk variabel yang sifatnya array ini. For each mobil S jenis mobil. Nah, maka kita akan munculkan di sini jenis mobilnya apa. Jenis mobilnya apa saja. Kita munculkan di sini variabelnya adalah array-nya tadi adalah jenis mobil. Kemudian ditambahkan dengan tentunya BR untuk turun barisnya. Oke.
Nah, ini masih ada salah, for each-nya masih salah. Oh ya, kita lupa menambahkan titik koma di akhir mobil. Nah, jadi makanya terbaca salah sampai bawah. Saya coba refresh lagi. Nah, maka akan muncul di sini jenis mobilnya adalah jenis mobil sedan, hatchback, dan MPV dan SUV. Kemudian saya akan coba contohkan lagi untuk for each-nya ini. Bagaimana kalau arraynya punya kalau arraynya mempunyai nilai value. Jadi contoh berikutnya ini array yang ada value-nya, ada nilainya. Berarti saya tambahkan BR dulu lah di awal di sini ya. Array yang ada value-nya. Contoh variabelnya adalah seperti ini. Misalnya adalah nama dan usia ya. Dia dalam bentuk array. Misalnya namanya pertama adalah Zahra. Zahra, kalau saya tambah dollar, Zahra itu nilainya usianya adalah misalnya 32, 31 atau 25 saja. Kemudian saya tambahkan lagi Billy. Billy itu usianya 22. Kemudian ada lagi Joe. Joe itu usianya 26. Berikutnya adalah misalnya Deborah. Deborah itu usianya 23. Nah, saya akan ambil buah variabel nilai ini menggunakan for each. Kira-kira hasilnya seperti apa? For each di sini nama S, mungkin usia lah ya. Saya ganti dengan variabelnya nama S usia. Kemudian kita ambil nilai variabel value-nya. Kemudian baru di sini kita munculkan usia sama dengan adalah nilai dari value ya. Atau biar gampangnya sajalah. Nama itu adalah variabel X. X itu dan menjurus ke nilai value. Jadi X itu sama dengan nilai value-nya. Kemudian jangan lupa ditambahkan BR. Dan jangan lupa ditambahkan tutup kurungnya, buka kurung dan tutup kurung. Nah, kita coba jalankan. Masih ada salah di baris 51. Oh ya, array ini kita belum tambahkan titik koma di belakangnya. Sama kesalahan tadi. Kita coba refresh lagi. Nah, kita coba buka di sini. Array yang ada value-nya. Nah, cuma kurang BR di sini ya. Tambahkan BR. Oke, Zahra sama dengan 25, Billy sama dengan 22, Joe sama dengan 26, Deborah sama dengan 23. Nah, oke. Ini seharusnya tadi nomor 4 ya. For each-nya kita belum jadikan nomor 4. Nah, oke, kita sudah belajar ada 4 jenis perulangan. Ada while, ada do while, kemudian ada for, dan ada for each. Nah, tadi saya sudah jelaskan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Silahkan digunakan nanti untuk kebutuhan dari masing-masing programnya. Begitu juga codingnya tadi kita sudah selesaikan. Nah, saya rasa pertemuan kita hari ini adalah sekian dulu. Kita jumpa lagi di sesi berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sehingga bisa memberikan manfaat kepada rekan-rekan semuanya nanti. Nah, dari saya demikian. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.